Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan video laut dari materi sebelumnya, yaitu tentang relief dasar laut. Ada beberapa gambar, kita akan perhatikan. Nanti akan kita membahas satu persatu apa saja penjelasan dari setiap gambar-gambar ini. Di gambar yang kedua, ada landas benua, lereng benua atau kontinen, lubuk laut, palung laut, gunung laut. Di gambar yang ketiga, ada continental shelf, continental slough, continental ridge, ada submarine canyon, ada abyssal plain, dan yang lainnya. Hai teman-teman, nanti videonya jangan lupa ditonton, tonton terus-terus biar gak ketinggalan video yang lainnya. 1. Landas benua atau continent shelf. Dasar laut yang merupakan kelanjutan dari benua. Daerah ini adalah suatu relief dasar laut yang menurun perlahan-lahan mulai dari pantai ke arah tengah lautan, sampai ke pinggir saat dasar laut tiba-tiba menurun. Landas kontinen mempunyai kedalaman sekitar 200 meter. Lembah beberapa sungai yang terdapat di continent shelf merupakan bukti bahwa suatu ketika continent shelf ini merupakan bagian daratan yang kemudian tenggelam. Contohnya, pada dangkalan Sunda, yaitu kelanjutan dari benua Australia. Ya, perhatikan gambar ini. Ini adalah masih bagian dari daratan, tetapi dia sudah tergenang oleh air. Continental slough atau lereng benua biasanya terdapat di pinggir continental shelf atau landasan benua. Daerah continental slough biasanya mencapai kedalaman 1.500 meter, dengan sudut kemiringan biasanya tidak lebih dari 5 derajat. Kedalaman lereng benua lebih dari 2.000 meter. Lebar dari lereng ini mencapai 100 km. Ya, perhatikan ini adalah gambar lereng benua. Palung laut atau trench. Dasar laut yang dalam dan sempit, dengan dinding yang curam membentuk corong dan memanjang. Dengan kedalaman yang lebih dari 5.000 meter, palung laut terbentuk karena adanya suatu gerak lipatan kulit bumi atau adanya patahan. Contohnya, pada palung laut Jawa mempunyai kedalaman 8.000 meter, palung Mariana mempunyai kedalaman 9.635 meter, dan palung Mindanao mempunyai kedalaman 10.500 meter. Lubuk laut atau beken atau basin dasar laut yang terbentuk cekung. Contohnya, pada Indo-Australia beken di Samudra Hindia. Gunung laut. Gunung yang terbentuk di dasar laut. Gunung ini kadang ada yang sampai ke permukaan laut, ada yang tidak. Gunung ini terbentuk akibat adanya suatu aktivitas vulkanisme. Contohnya, pada Gunung Krakatau di Selat Sunda atau sekarang yang kita kenal dengan Gunung Anak Krakatau. Punggung laut. Punggung laut ini adalah punggung pegunungan di dasar laut. Atol adalah pulau karang di laut yang bentuknya menyerupai cincin yang besar.
Laguna adalah bagian laut dangkal di tengah atol. Berikutnya adalah dataran abisal atau basin floor, dasar laut yang luas setelah tebing benua, dan mengarah ke laut lepas. Daratan abisal merupakan bagian dari paparan benua. Kemudian, submarine canyon adalah alur-alur ngarai yang terletak di kawasan paparan benua, yang dahulunya diperkirakan merupakan lembah sungai. Paparan tersebut masih berupa kawasan darat. Pematang tengah samudra atau Mid-Oceanic Ridge, jalur pegunungan yang bentuknya memanjang di sepanjang zona pemisahan dua buah lempeng samudra atau zona divergensi. Guyot merupakan bekas gunung api yang puncaknya datar dan tenggelam karena tererosi. Kemudian ada namanya dedip, cekungan-cekungan yang sangat dalam di dasar samudra. Pada umumnya, topografi dedip adalah berupa lubuk atau basin dan palung, trench dan troughs. Dan ini adalah contohnya palung laut dan lubuk laut. Kemudian ambang adalah relief dasar laut berupa pegunungan atau bukit yang memisahkan dua wilayah laut yang dangkal. Itu saja penjelasan kita tentang relief dasar laut. Terima kasih teman-teman.